Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemalia Riyadi. Di sini saya akan membahas materi mengenai bahasa dan berbahasa, mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah, MPD. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi bahasa dan berbahasa. Sebelum itu, mari kita lihat peta konsep dari materi bahasa dan berbahasa. Yang pertama ada hakikat bahasa, yang kedua ada asal-usul bahasa, yang ketiga ada fungsi bahasa, yang keempat ada proses berbahasa, dan yang terakhir ada struktur bahasa yang meliputi tata bahasa, struktur dalam dan luar, serta komponen bahasa seperti sintaksis, semantik, dan fonologi. Lalu, apa itu hakikat bahasa? Para pakar linguistik deskriptif biasanya mendefinisikan bahasa sebagai satu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, yang kemudian lazim ditambah dengan yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri, menurut Shire tahun 1994. Apa sih maksud dari dua definisi kalimat tadi? Bagian pertama definisi tadi menyatakan bahwa bahasa itu adalah satu sistem sama dengan sistem-sistem lain yang sekaligus bersifat sistematis dan bersifat sistemis. Jadi, bahasa itu bukan merupakan satu sistem tunggal, melainkan dibangun oleh sejumlah subsistem seperti fonologi, sintaksis, dan leksikon. Sistem bahasa ini merupakan sistem lambang sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Hanya, sistem lambang bahasa ini berupa bunyi, bukan gambar atau tanda lain, dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia, sama dengan sistem lambang lain. Sistem lambang bahasa ini juga bersifat arbitrer, artinya antara lambang yang berupa bunyi tidak ada memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Bagian pertama juga menyeratkan bahwa setiap lambang bahasa, baik kata, frase, klausa, kalimat, maupun wacana memiliki makna tertentu yang bisa saja berubah pada satu waktu tertentu atau mungkin tidak berubah sama sekali. Kemudian, bagian tambahan dari definisi tadi menyeratkan bahwa fungsi bahasa dilihat dari segi sosial, yaitu bahwa bahasa adalah alat interaksi atau alat komunikasi di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana sih asal-usul bahasa itu? Asal-usul bahasa menurut para ahli, yang pertama ada F.B. Condillac, seorang filsuf bangsa Prancis yang mengatakan bahwa bahasa itu berasal dari teriakan-teriakan dan gerak-gerik badan yang bersifat naluri yang dibangkitkan oleh perasaan atau emosi yang kuat. Kemudian, teriakan-teriakan ini berubah menjadi bunyi-bunyi yang bermakna dan yang lama-kelamaan semakin panjang dan rumit. Kemudian yang kedua, Pondhender, seorang filsafat bangsa Jerman, mengatakan bahwa bahasa itu terjadi dari proses onomatope, yaitu peniruan bunyi alam. Bunyi alam yang ditiru ini merupakan benih yang tumbuh menjadi bahasa sebagai akibat dari dorongan hati yang sangat kuat untuk berkomunikasi. Yang kemudian nomor 3, menurut Brooks tahun 1975, beliau memperkenalkan satu teori mengenai asal-usul bahasa yang sejalan dengan perkembangan psikolinguistik dewasa ini. Menurutnya, bahasa itu lahir pada waktu yang sama dengan kelahiran manusia. Menurut hipotesis Brooks, bahasa pada mulanya berbentuk bunyi-bunyi tetap untuk menggantikan atau sebagai simbol bagi benda, hal, atau kejadian tetap di sekitar yang dekat dengan bunyi itu.
Kemudian, bunyi itu dipakai bersama oleh orang di tempat itu. Selanjutnya, apa saja fungsi bahasa itu? Menurut Cair tahun 1995, fungsi bahasa adalah alat interaksi sosial dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Kemudian, menurut Kian Nafi, dalam Michel tahun 1967 menyatakan 5 fungsi dasar bahasa. Yang pertama, fungsi ekspresi. Pernyataan senang, benci, kagum, marah, jengkel, dan kecewa dapat diungkapkan dengan bahasa. Yang kedua, fungsi informasi adalah fungsi untuk menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Yang ketiga, fungsi eksplorasi adalah penggunaan bahasa untuk menjelaskan suatu hal, perkara, atau keadaan. Yang keempat, fungsi persuasi, yaitu penggunaan bahasa yang bersifat mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara baik-baik. Yang terakhir, fungsi entertainment adalah penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Bagaimana struktur bahasa itu? Dalam setiap analisis bahasa, ada 2 buah konsep yang perlu dipahami, yaitu struktur dan sistem. Struktur menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam suatu ujaran, misalnya antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frase, atau juga antara frase dengan frase di dalam kalimat. Sedangkan sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lain. Dalam linguistik generatif transformasi, struktur itu sama dengan tata bahasa, sedangkan tata bahasa itu sendiri tidak lain daripada pengetahuan penutur suatu bahasa mengenai bahasanya yang lazim disebut dengan istilah kompetensi. Apa saja struktur bahasa itu? Kompetensi tadi akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan bahasa atau performansi, yaitu berupa bertutur atau pemahaman akan tuturan. Lalu, di dalam pelaksanaan bahasa itu, linguistik generatif transformasi menyodorkan adanya konsep struktur dalam dan adanya struktur luar. Yang pertama ada tata bahasa. Dikotomi kompetensi dan performansi sangat penting di dalam sosiolinguistik. Kompetensi yang merupakan pengetahuan seseorang akan bahasanya memungkinkan dia dapat melakukan performansi atau pelaksanaan bahasa itu yang berupa memahami kalimat-kalimat yang didengar atau pelaksanaan reseptif dan melahirkan kalimat-kalimat atau pelaksanaan produktif dari bahasanya. Menurut linguistik generatif transformasi, kompetensi itu yang berupa pengetahuan seseorang akan tata bahasanya dinuranikan oleh orang sejalan dengan proses pemerolehan bahasa. Yang dinuranikan itu tidak lain dari rumus-rumus atau kaidah yang jumlahnya terbatas yang digunakan untuk membangkitkan kalimat dalam bahasa itu. Menurut teori linguistik generatif transformasi, setiap tata bahasa suatu bahasa terdiri dari 3 buah komponen, yaitu komponen fonologi, komponen sintaksis, dan komponen semantik. Namun, untuk bisa memahami ketiga komponen itu, perlu dipahami dulu konsep struktur dalam dan struktur luar. Kalau begitu, bagaimana struktur dalam dan struktur luar bahasa itu? Menurut linguistik generatif transformasi, setiap kalimat yang kita lahirkan mempunyai 2 struktur, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Yang dimaksud dengan struktur dalam adalah struktur kalimat itu secara abstrak yang berada di dalam otak penutur sebelum kalimat itu diucapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan struktur luar adalah struktur kalimat itu ketika diucapkan yang dapat kita dengar. Jadi bersifat konkret. Menurut teori ini, di dalam otak kita terdapat satu peringkat representasi yang abstrak untuk kalimat yang kita lahirkan.
Representasi struktur dalam yang abstrak ini dihubungkan oleh rumus-rumus transformasi dengan representasi struktur luar, yaitu kalimat-kalimat yang kita dengar atau kita lahirkan. Perhatikan bagian yang ada di PPT tersebut ya. Kurang paham nih banget tersebut, berikan contohnya ya. Baik, kita cek contoh kalimatnya ya. Nah, untuk memahami bagan yang tadi, simaklah dua kalimat berikut. Kalimat pertama, murid itu mudah diajar. Kalimat kedua, murid itu senang diajar. Kalimat 1 dan kalimat 2 memiliki struktur luar yang sama seperti pada bagian PPT di atas. Dari kedua diagram pohon itu, tampak bahwa struktur luar kalimat 1 dan kalimat 2 adalah persis sama. Namun, kita sebagai penutur bahasa Indonesia dapat merasakan bahwa yang mengalami sesuatu sebagai akibat murid itu diajar adalah dua pihak yang berlainan. Pada kalimat 1, yang mengalami sesuatu yang mudah adalah yang mengajar murid itu, sedangkan pada kalimat 2, yang mengalami rasa senang adalah murid itu, bukan yang mengajar. Yang ketiga, apa sih? Komponen tata bahasa. Setiap tata bahasa menurut linguistik generatif transformasi dibangun oleh 3 buah komponen, yaitu komponen sintaksis, komponen semantik, dan komponen fonologi. Untuk memahami ketiga komponen itu, simak bagan yang ada di PPT ya. Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa komponen sintaksis dan komponen semantik berada di dalam otak dan merupakan struktur dalam. Sedangkan komponen fonologi sebagian berada pada struktur dalam, yakni rumus-rumus fonologinya, dan sebagian berada pada struktur luar, yakni representasi fonetiknya. Tampak juga kalau struktur dalam berada di otak, sedangkan struktur luar berada di mulut. Lalu, apa itu komponen sintaksis, semantik, dan fonologi? Yang pertama, komponen sintaksis. Sintaksis adalah urutan dan organisasi kata-kata atau leksikon yang membentuk frase atau kalimat dalam suatu bahasa menurut aturan bahasa itu. Tugas utama komponen sintaksis adalah menentukan hubungan antara pola-pola bunyi bahasa itu dengan makna-maknanya dengan cara mengatur urutan kata yang membentuk frase agar sesuai dengan makna yang diinginkan penutur. Yang kedua, komponen semantik. Makna suatu kalimat bergantung pada faktor yang saling berkaitan, diantaranya yang pertama makna leksikal kata yang membentuk kalimat, yang kedua urutan kata dalam organisasi kalimat, yang ketiga intonasi, cara kalimat diucapkan atau ditulis, yang keempat konteks situasi tempat kalimat itu diucapkan, dan yang terakhir kalimat sebelum dan sesudah yang menyertai kalimat itu. Kemudian yang ketiga, komponen fonologi. Komponen fonologi adalah sistem bunyi suatu bahasa. Fonologi bertugas mengubah struktur luar sintaksis menjadi representasi fonetik, yaitu bunyi bahasa yang kita dengar yang diucapkan oleh penutur. Sebagai contoh, kata gerobak dalam bahasa Indonesia, bunyi K pada akhir kata gerobak itu paling tidak direpresentasikan menjadi K, G, dan tidak terdengar. Seperti gerobak, gerobag, dan gerobak. Meskipun ucapannya berbeda, tetapi maknanya tidak berubah dan semua orang memahaminya. Yang terakhir yaitu proses berbahasa. Berbahasa merupakan salah satu perilaku dari kemampuan manusia, sama dengan kemampuan dan perilaku untuk berpikir, bercakap-cakap, bersuara, ataupun bersiul. Lebih spesifik, berbahasa ini merupakan kegiatan dan proses memahami dan menggunakan isyarat komunikasi yang disebut bahasa. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu proses produktif dan proses reseptif. Proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan disebut enkode. Sedangkan
Proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode-kode bermakna yang disampaikan pembicara dan disebut dekode. Bagaimana proses enkode dan dekode berlangsung? Proses pembicara atau enkode atau proses rancangan berbahasa produktif dimulai dengan enkode semantik, yaitu proses penyusunan konsep, ide, atau pengertian. Dilanjutkan dengan enkode gramatikal, yakni penyusunan konsep atau ide itu dalam bentuk satuan gramatikal. Selanjutnya, diteruskan dengan enkode fonologi, yakni penyusunan unsur bunyi dari kode itu. Proses enkode ini terdapat dalam otak pembicara, kecuali representasi fonologinya yang terjadi di dalam mulut dilakukan oleh alat-alat bicara atau alat artikulasi. Kemudian, proses pendengar atau dekode dimulai dengan dekode fonologi, yakni penerimaan unsur-unsur bunyi itu melalui telinga pendengar, kemudian dilanjutkan dengan proses dekode gramatikal, yakni pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal, lalu diakhiri dengan dekode semantik, yakni pemahaman akan konsep-konsep atau ide yang dibawa oleh kode tersebut. Proses dekode ini terjadi di dalam otak pendengar. Di antara proses enkode dan proses dekode, terjadilah proses transmisi berupa pemindahan atau pengiriman kode-kode yang terdiri atas ujaran manusia yang disebut kode bahasa atau bahasa saja. Proses transmisi ini terjadi antara mulut pembicara sampai ke telinga pendengar. Kita sudah sampai pada akhir materi, lalu selanjutnya ada kesimpulan. Dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi, sedangkan berbahasa adalah proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi itu. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi arbitrer atau manasuka yang konvensional atau yang disepakati, sedangkan berbahasa adalah kegiatan dalam memproduksi dan mempersepsi bahasa. Terima kasih. Sekian pemaparan video mengenai materi bahasa dan berbahasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.